brother is me. You won't mind waiting another day for... 5 more minutes. Listen from the monster's victims. No answers? Film ini diawali memperlihatkan seorang siswi SMA yang bernama Wednesday Adams yang baru saja memasuki sekolah. Wednesday ini dianggap aneh di sekolahnya karena tatapannya yang sinis dan menyeramkan. Saat membuka lokernya, Wednesday menemukan adiknya Pugsley Adam yang sedang terikat. Saat ditanya siapa pelakunya, Pugsley mengaku tidak tahu. Saat memegang tangan adiknya, Wednesday mendapatkan penglihatan berupa pelaku yang telah membuli adiknya itu. Wednesday bilang ke adiknya kalau akhir-akhir ini ia mendapatkan kekuatan berupa penglihatan yang muncul begitu saja, dan rasanya seperti terapi listrik. Setelah itu, Wednesday langsung menemui para pembuli untuk balas dendam. Tak tanggung-tanggung, ia melepaskan 2 kantong ikan piranha ke dalam kolam renang itu. It's to torture my brothers. Salah satu dari mereka terkena gigitan ikan piranha tersebut. Akhirnya, dari kejadian itu, Wednesday pun kemudian dikeluarkan dari sekolah. Orang tua Wednesday yang bernama Marticia Adams dan ayahnya Gomez Adams kemudian memindahkan ke sekolah khusus yang bernama Nevermore Academic, yang ternyata dulunya orang tua Wednesday alumni dari sekolah itu. Jadi mereka merasa kalau sekolah itu tepat untuk Wednesday. Dari sinilah awal petualangan Wednesday dimulai. Nevermore dikenal sebagai sekolah untuk anak buangan dan aneh seperti Wednesday. Tempatnya gelap dan jauh di tengah hutan. Di tengah jalan ada seorang pendaki yang kebetulan ingin meneliti hutan dekat sekolah Nevermore. Namun ada yang aneh dengan hutan itu, yang mana tiba-tiba ada yang menyerang pendaki tersebut. Sesampainya di sekolah, mereka disambut oleh kepala sekolah yang bernama Larissa Wims, yang merupakan teman sekamar Marticia dulu. Setelah itu, Wednesday pun diantar ke kamarnya. Di sana, ia sekamar dengan seorang anak yang bernama Enid Sinclair. Dapat dilihat, ia adalah anak yang ceria dan penuh warna. Sangat berbeda dengan Wednesday, yang hanya menyukai warna hitam. Bahkan, kepala sekolah membuat seragam khusus berwarna hitam untuk Wednesday. Saat sedang berkeliling sekolah, Enid menjelaskan tentang adanya 4 kelompok utama di Nevermore. Mereka adalah taring, bulu, batu, dan sisik. Enid sendiri tergolong ke dalam kelompok bulu, karena ia adalah serigala. Di sana, mereka juga melihat seorang wanita yang bernama Bianca, yang merupakan ketua dari kelompok sisik, sekaligus mantan kekasih seniman sekolah yang bernama Xavier. Lalu ada juga Ejek, anak yang disukai oleh Enid, dan masih banyak anak-anak lain yang Wednesday harus kenali. Sebelum berpisah dengan keluarganya, Marticia memberikan hadiah kalung untuk Wednesday dan sebuah bola kristal sebagai penghubung di antara mereka. Tak lupa juga mereka meninggalkan sebuah potongan tangan yang diberi nama Thing untuk menjadi mata-mata dan mengawasi Wednesday. Di hutan dekat sekolah Nevermore, seorang polisi yang bernama Sheriff menemukan jasad korban peneliti tadi. Tubuhnya terpisah-pisah, entah itu karena makhluk apa, namun mereka berasumsi bahwa itu adalah binatang buas. Sheriff sendiri belum bisa menyelesaikan kasus ini, namun ia berpikir bahwa semua ini ada hubungannya dengan sekolah Nevermore. Keesokan harinya, Wednesday mengikuti kelas sanggar. Di sana, ia melihat ada seorang anak yang bernama Rowan, yang baru saja kalah dari Bianca. Bianca pun mengeluh pada pelatih karena ia tak mendapatkan lawan yang sebanding. Wednesday yang mendengar itu langsung menawarkan diri untuk melawan Bianca.
Mereka pun bertarung tanpa menggunakan helm. Siapa yang terluka duluan, maka dia yang kalah. Pada awalnya, Wednesday mampu mengimbangi. Namun, pada akhirnya Bianca berhasil melukai kening Wednesday. Setelah itu, Wednesday pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Saat dia keluar dari UKS, sebuah patung burung tiba-tiba jatuh ke arahnya. Beruntungnya, Wednesday berhasil diselamatkan Xavier. Saat waktu luang, Wednesday selalu menyempatkan untuk menulis. Saat ia sedang menulis, Wednesday akhirnya menemukan Ting. Ia tahu kalau Ting dikirim orang tuanya untuk memata-matainya. Namun, karena ia telah ketahuan, Ting pun diberi dua pilihan, mau dikurung atau menjadi anak buah Wednesday. Karena tak mau dikurung, Ting pun akhirnya setuju untuk menjadi anak buah Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday dibawa ke kota Jericho untuk menemui seorang psikiater yang bernama Dr. Kinbot. Dan seperti biasa, Wednesday tidak suka bertemu dengan psikiater. Jadi, ia pun memutuskan untuk kabur lewat jendela. Dalam perjalanan kabur, Wednesday menabrak seorang bapak-bapak dan mendapatkan penglihatan kalau bapak itu akan mati karena kecelakaan. Setelah itu, Wednesday pun masuk ke dalam sebuah kafe. Di sana, ia bertemu dengan anak Syarif yang bernama Tyler. Wednesday meminta bantuan Tyler untuk mengantarkannya ke stasiun. Namun, Tyler memintanya untuk menunggu karena ia masih ada kerjaan. Saat ia sedang menikmati kopinya, anak wali kota yang bernama Lucas dan teman-temannya menghampiri Wednesday. Mereka kesal karena Wednesday menghina pakaian mereka, hingga pertengkaran pun terjadi. Ternyata Wednesday mampu mengalahkan mereka sendirian. Setelah itu, Syarif pun datang. Ia terkejut melihat Wednesday mengalahkan 3 anak sekaligus. Keributan itu juga membuat Wednesday ketahuan hingga Ibu Larissa datang menjemputnya. Namun, saat mengetahui Wednesday putri dari Gomez, Syarif pun berkata bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh. Saat perjalanan pulang, Wednesday melihat ada kecelakaan, yang ternyata itu adalah bapak-bapak yang ia tabrak tadi. Pada malam harinya, Wednesday menghibur diri dengan bermain biola sendirian. Di saat yang sama, terlihat Rowan yang memasuki sebuah ruangan dan merobek salah satu potongan gambar di dalam sebuah buku. Setelah itu, Wednesday mengirimkan Ting menemui Tyler untuk menghubungi nomor teleponnya. Tentu saja, hal itu adalah sesuatu yang baru untuknya. Namun, Tyler berusaha untuk tidak takut. Wednesday menghubungi Tyler untuk menagih janjinya yang ingin membantu Wednesday untuk kabur. Kebetulan, besok malam ada acara festival panen. Disitulah waktu yang tepat agar bisa kabur dan langsung ke stasiun. Sampailah di hari festival panen. Wednesday dan Taylor pun bertemu. Di sana, Taylor sempat memberikan catatan kepolisian milik Gomez Adam yang mungkin bisa membantu Wednesday untuk mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Lalu, saat mereka berdua akan berangkat ke stasiun, Lucas dan teman-temannya datang menghadang Wednesday untuk balas dendam. Wednesday dan Taylor pun kabur ke arah keramaian. Saat sedang kabur, Wednesday tidak sengaja menabrak Rowan, yang saat itu juga ia mendapat penglihatan kalau Rowan akan mati dengan mengenaskan. Karena hal itu, Wednesday memilih untuk menyusul Rowan agar ia bisa menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Rowan malah menyerang Wednesday dengan kekuatannya. Ia berkata bahwa ia harus membunuh Wednesday untuk menyelamatkan semua orang. Bahkan, Rowan juga yang telah sengaja menjatuhkan patung burung tempo hari ke arah Wednesday. Semua itu bermula saat Rowan melihat potongan gambar gadis berkepang yang mirip Wednesday. Ibu Rowan merupakan seorang peramal dan berkata bahwa Rowan harus membunuh gadis itu. Jika tidak, ia akan datang ke Nevermore.
Namun, tiba-tiba saja monster mengerikan datang menyelamatkan Wednesday. Monster itu mencabik-cabik tubuh Rowan dan lalu pergi begitu saja. Sheriff dan anggotanya pun langsung datang ke lokasi untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun secara misterius, mayat Rowan tidak ditemukan, hingga orang-orang mengira bahwa Wednesday telah berbohong. Wednesday pun berusaha meyakinkan Sheriff karena ia merasa ada yang sengaja menutupi kematian Rowan, atau justru menutupi keberadaan monster itu. Di hari itu juga, mereka dikejutkan Rowan tiba-tiba kembali ke sekolah. Sangat berbeda dengan kesaksian Wednesday. Ia kembali dengan tubuh yang baik-baik saja. Hal itu pun membuat Wednesday kebingungan. Lalu, ia bertekad untuk membuktikan semua perkataannya. Sejak saat itu, Wednesday mulai melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, ia mencoba untuk bertemu dengan Rowan lagi. Namun, Bu Larissa mengatakan kalau Rowan sudah pindah sekolah. Wednesday lalu mencari Xavier untuk mencari informasi tentang Rowan. Saat itu, Xavier menanyakan tentang hubungan Wednesday dengan Taylor. Ia pun mengingatkan Wednesday untuk menjauhi Taylor karena ia termasuk anak nakal. Sepertinya Xavier dan Taylor sama-sama menyukai Wednesday. Tidak terlalu memikirkan itu, saat ini Wednesday hanya ingin berfokus untuk menyelidiki kasus Rowan. Wednesday kemudian mengirim Ting untuk mengikuti Rowan saat ia masuk ke toilet. Ia kehilangan jejaknya, yang ternyata Rowan telah berubah wujud menjadi Bu Larissa. Ternyata Bu Larissa sengaja menutupi kematian Rowan. Hal itu membuat Wednesday semakin curiga. Siang harinya, Wednesday kembali ke lokasi kematian Rowan untuk mencari petunjuk. Di sana, ia juga bertemu dengan Taylor. Taylor yang masih bingung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di malam festival itu. Setelah mendengarkan penjelasan Wednesday, ia pun percaya. Apalagi saat mereka menemukan kacamata Rowan di lokasi tersebut. Setelah sampai di asrama sekolah, Wednesday langsung menyelidiki kamar Rowan dan Xavier. Di sana, ia mencari buku potongan gambar yang diberikan oleh Rowan. Setelah mencari, Wednesday tidak berhasil menemukan buku itu. Ia malah melihat Bianca dan Xavier yang sedang ribut karena kedekatan Xavier dengan Wednesday. Keesokan harinya, ada turnamen pokap yang diadakan setiap tahun. Keempat asrama berkumpul untuk pertandingan perahu. Tidak ada peraturan dalam pertandingan ini, dan bagi kelompok manapun yang berhasil kembali lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bianca selalu melakukan kecurangan, misalnya dengan menyuruh temannya yang merupakan ikan duyung untuk mendorong perahu lawannya. Wednesday dengan cepat mengetahui kecurangan itu. Ia pun segera mengeluarkan jaring untuk menangkap ikan duyung tersebut. Setelah itu, masing-masing kelompok mengambil bendera mereka. Saat Wednesday menyentuh bendera itu, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan. Dalam penglihatannya itu, ia melihat anak yang sangat mirip dengannya. Anak itu kemudian berkata, Wednesday adalah kuncinya. Dan setelah itu, Wednesday kembali sadar. Ia melanjutkan pertandingan. Kelompok Wednesday lagi-lagi diganggu. Untungnya, Ting dengan cepat masuk ke dalam danau dan menampari ikan duyung itu. Berkat bantuan itulah, akhirnya kelompok Wednesday berhasil memenangkan pertandingan pokap tersebut. Pada malam harinya, Wednesday kembali menyelidiki tentang potongan gambar. Ia memasuki sebuah ruangan yang sangat misterius. Ia yakin kalau buku yang ia cari ada di dalam ruangan tersebut. Setelah ia memecahkan teka-tekinya, pintu ruangan itu pun terbuka. Sesuai dengan dugaannya, di sana Wednesday menemukan potongan gambar yang diberikan Rowan. Namun saat Wednesday akan keluar, tiba-tiba ia ditangkap oleh kelompok misterius. Ruangan itu ternyata adalah markas kelompok yang bernama Nightshade.
yang beranggota Bianca, Xavier, dan masih banyak yang lainnya. Wednesday yang bukan bagian anggota terancam mendapat hukuman. Namun, ia berhasil melepaskan diri dengan mudah. Setelah menyatukan potongan gambar pada buku, Wednesday melihat bahwa di sebelah halaman sebelumnya ada gambar pendiri kota Jericho yang bernama Joseph Cranston. Keesokan harinya, semua murid mengikuti bakti sosial di kota Jericho. Momen ini akan dimanfaatkan untuk mencari tahu tentang Joseph dan apa hubungannya dengan Wednesday di masa lalu. Saat Wednesday menelusuri tempat kediaman Cranston, ia melihat Lucas dan teman-temannya sedang membuli seorang anak culun yang bernama Eugene. Eugene membuat Wednesday teringat pada adiknya, karena ia lemah dan selalu dijadikan bahan bulian. Karena merasa kasihan, akhirnya Wednesday pun menyelamatkan Eugene dan mengajaknya untuk berkeliling dengannya. Kemudian ia memasuki sebuah ruangan terlarang yang berisi barang-barang peninggalan Cranston. Di dalam ruangan itu, Wednesday melihat patung Cranston, dan di sana ia juga melihat lukisan anak yang sebelumnya muncul di penglihatannya. Hal itu memperkuat keyakinan Wednesday bahwa semua ini saling berkaitan satu sama lain. Ia kemudian bertanya pada Tyler di mana rumah Cranston dulu. Siapa tahu bisa mendapat petunjuk dari sana. Rumah asli Cranston berada jauh di dalam hutan dan sangat berbahaya. Mungkin sekarang hanya tersisa puing-puing bangunannya saja. Tak peduli dengan perkataan Tyler, Wednesday langsung pergi ke sana. Di tempat itu, ia berusaha menyentuh berbagai tempat, berharap bisa mendapatkan penglihatan. Dan benar saja, saat menyentuh pintu gerbang, Wednesday mendapat penglihatan tentang masa lalu. Saat itu, ia melihat bahwa anak di gambar itu adalah leluhurnya yang bernama Goody Adams. Anak itu dan semua keluarganya diasingkan karena Joseph Cranston menganggap mereka sebagai penyihir. Mereka semua bahkan dikurung di satu tempat dan dibakar hidup-hidup. Namun, untungnya Goody berhasil menyelamatkan diri melewati pintu bawah tanah. Anak itu kemudian menghampiri Wednesday dan mengatakan kalau Cranston adalah orang yang jahat, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai bisa membunuh mereka semua. Saat sadar, Wednesday dikejutkan dengan datangnya monster. Wednesday pun berlari, namun ia menemukan jejak kaki manusia, yang artinya monster pembunuh itu sebenarnya adalah manusia. Dan kemudian tiba-tiba Xavier muncul di hadapan Wednesday. Ia berkata bahwa ia sengaja datang ke sana untuk menyusul Wednesday. Namun, saat Wednesday ingin menunjukkan bukti jejak kaki pada Xavier, ternyata bukti itu sudah hilang karena kena air hujan. Tibalah acara penutupan bakti sosial. Wednesday sengaja membakar patung Cranston sebagai salah satu bentuk balas dendamnya atas kejahatan Cranston terhadap leluhurnya. Di malam harinya, monster pembunuh kembali menemukan mangsa. Ia adalah seorang pengemis yang sedang beristirahat di hutan, sambil mengotak-atik sebuah kamera. Berkat hal itulah, Sheriff setidaknya mendapatkan bukti yang memperlihatkan wujud monster pembunuh itu. Di malam yang sama, Ejek dan Enid janjian untuk bertemu. Enid berdandan sangat cantik dan menunggunya dengan sabar. Namun setelah menunggu cukup lama, Ejek tak kunjung datang. Ternyata Ejek terkena sihir membeku karena ia melihat rambutnya sendiri. Jadi itulah alasan Ejek selalu menutupi rambutnya, karena apabila dilihat orang lain, maka mereka bisa membeku dalam beberapa jam. Di tempat lain di waktu yang sama, Wednesday pergi ke ruangan otopsi untuk menyelidiki korban dari monster itu. Ia dibantu oleh Ting untuk memeriksa mayat pengemis yang baru saja mati. Diketahui salah satu kaki korban dengan 2 jarinya terputus dan menghilang.
Setelah mengumpulkan semua, Wednesday mengambil kesimpulan bahwa setiap korban selalu kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Di dalam kelas, Wednesday memperhatikan Xavier yang bersikap aneh. Ia berkata punggungnya sakit karena bermain anggar. Namun ada bekas cakaran di lehernya. Karena merasa curiga, Wednesday pun mulai menyelidiki Xavier. Mulai dari ruangan lukis Xavier, secara mengejutkan di sana ia melihat ada berbagai macam lukisan monster pembunuh. Apa mungkin Xavier ini adalah monster itu? Wednesday kemudian membawa sketsa Xavier ke hadapan Syarif, dan ia meminta Syarif untuk menginterogasi Xavier sebagai tersangka pembunuhan. Namun Syarif menolak karena buktinya terlalu lemah. Alhasil, Wednesday pun membawa kembali gambar itu untuk menelusuri lebih lanjut. Saat ia dan Eugene sedang memperhatikan gambarnya, Eugene merasa pernah melihat lubang yang persis sama seperti di gambar. Eugene kemudian mengantarkan Wednesday menuju lokasi tersebut. Tanpa rasa takut, Wednesday dan Eugene nekat masuk ke dalam gua. Di sana, mereka melihat ada begitu banyak tulang belulang, yang artinya tempat itu memang markas monster pembunuh. Tak lupa, Wednesday mengambil satu potong tulang untuk dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, Wednesday juga mengambil bekas darah Xavier agar dites DNA dan dicocokkan dengan tulang yang ia temukan. Saat sedang mengambil barang bukti, Wednesday ketahuan oleh Xavier. Di sana Xavier menjelaskan kalau dia bukanlah monster pembunuh seperti yang dituduhkan. Ia menggambar sosok monster itu karena selalu muncul di dalam mimpinya, dan bekas cakaran itu memang ia dapatkan dari lukisan tersebut. Meskipun begitu, Wednesday tetap tidak percaya pada Xavier. Ia pun pergi lalu menemui Syarif untuk menyerahkan barang bukti yang sudah ia siapkan. Kini, Wednesday bisa fokus untuk menyelidiki markas monster pembunuh. Mana tahu ia bisa menangkap monster itu dan membuktikan bahwa ia tidaklah berbohong. Malam ini, Nevermore akan mengadakan pesta dansa. Seperti biasa, Wednesday tidak tertarik sama sekali. Ia pun berencana untuk menyelidiki markas monster bersama Eugene. Tak diduga rencana itu gagal karena Ting sudah menyiapkan rencana lain. Ia membuat Tyler datang menjemput Wednesday, sehingga mau tidak mau ia harus ikut ke pesta dansa. Wednesday pun berdandan menggunakan gaun berwarna hitam. Saat ia akan pergi, Eugene datang dengan kebingungan. Wednesday meminta maaf karena sepertinya pengintaian mereka harus ditunda. Ia melarang Eugene pergi ke hutan sendirian dan mereka akan pergi besok malam. Eugene yang sudah terlanjur menyiapkan semuanya tidak mendengarkan Wednesday. Ia pun nekat pergi ke hutan walaupun sendirian. Kedatangan Wednesday ke pesta itu menyita perhatian murid-murid. Mereka semua kagum dengan penampilan Wednesday yang tampak berbeda. Melihat Wednesday datang bersama Tyler, itu membuat Xavier cemburu sekaligus marah. Ia kemudian mendekati Wednesday dan mengatakan alasan mengapa ia sangat membenci Tyler. Ternyata saat acara bakti tahun lalu, Tyler dan teman-temannya pernah merusak mural yang dibuat oleh Xavier. Tyler mengakui perbuatannya dan ia mengaku menyesal. Karena hal itu juga, ia kini menutup diri dengan teman-temannya dan juga berhenti bermain dengan Lucas dan teman-temannya. Sementara Eugene yang sedang mengintai gua melihat seseorang meledakkan gua tersebut. Lalu orang itu mengejar Eugene dan Eugene dengan cepat melarikan diri. Di sisi lain, dua teman Lucas datang ke pesta. Mereka berencana untuk balas dendam pada Nevermore karena sudah merusak patung Crackstone. Mereka pun menghujani pesta itu dengan cat berwarna merah yang terlihat seperti darah. Dalam situasi itu, tiba-tiba Wednesday mendapatkan penglihatan tentang Eugene yang sedang diserang oleh monster. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam hutan dan disusul oleh Ibu Thornhill. Sayangnya, sampai di sana, Wednesday ternyata sudah terlambat.
karena ia menemukan Eugene dalam keadaan tewas. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan acara kunjungan orang tua di Nevermore Academy. Para orang tua murid diundang untuk datang ke sekolah menjenguk anak-anak mereka, tak terkecuali dengan orang tua Wednesday, yaitu Morticia dan Gomez. Di acara pembukaan, Ibu Larissa mengumumkan bahwa Eugene masih selamat dan sekarang sedang mendapatkan perawatan. Diketahui monster pembunuh gagal membunuh Eugene, sehingga ia pun hanya mengalami luka-luka. Dalam pertemuan sesi terapi, Wednesday berusaha mencari informasi tentang catatan kejahatan ayahnya yang pernah membunuh seseorang bernama Gareth Gates. Morticia mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar, karena Gomez sudah dinyatakan tidak bersalah. Wednesday tidak percaya dengan perkataan ibunya, dan ia bertekad akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di waktu itu. Di tempat lain, Bianca juga bertemu dengan ibunya. Terlihat bahwa Bianca dan ibunya memiliki hubungan yang buruk. Sejak awal Bianca masuk ke Nevermore, ibunya tidak pernah datang menjenguknya. Ia terlalu sibuk dengan komunitas Morning Song dan suami barunya. Bianca juga tidak suka dengan ibunya yang sering menggunakan kekuatan siren untuk menguras kekayaan anggota Morning Song. Kini ibunya tiba-tiba mencarinya dengan alasan kekuatan sirennya sudah mulai melemah. Ia membutuhkan Bianca untuk meneruskan pekerjaannya. Ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Bianca. Yang pasti dalam beberapa waktu ke depan Bianca harus segera keluar dari Nevermore. Setiap hari, Wednesday rutin menjenguk Eugene. Sampai saat ini, ia masih bersalah dan berpikir semua ini adalah salahnya. Di waktu yang sama, Sharif mendapatkan laporan bunuh diri di dalam kamar jenazah. Saat itu, penyelidikan sedikit terhambat karena CCTV di dalam ruangan tersebut tertutup permen karet. Di dekat korban ditemukan sepucuk surat yang bertuliskan bahwa si korban merasa bersalah karena ia telah membuat laporan palsu dalam kematian Gareth. Tentu saja hal itu sangatlah mencurigakan, seolah-olah si korban berusaha mengembalikan nama baik Gomez Addams. Karena hal itu, Sharif pun langsung pergi ke Nevermore dan menangkap Gomez. Setelah penangkapan itu, Wednesday semakin gencar mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya ayahnya pun menceritakan semuanya. 32 tahun lalu, Gareth jatuh cinta pada Morticia. Lambat laun, perasaan itu berubah menjadi obsesi. Morticia dan Gomez sempat melaporkan pada polisi. Namun, keluarga Gerald yang kaya raya membungkam kenyataan itu. Ayah Gareth yang sangat membenci orang buangan sangat marah ketika Morticia menuduh putra sematawayangnya. Hingga suatu malam di acara pesta dansa, Gareth datang dengan amarah dan berniat membunuh Gomez. Gomez saat itu hanya bisa melawan untuk melindungi diri, hingga akhirnya ia pun terpaksa menusuk Gareth. Namun, gerak-gerik ayahnya membuat Wednesday masih belum yakin. Jadi, ia pun menemui sang ibu untuk memastikan kebenarannya. Ternyata malam itu bukan Gomez yang menusuk Gerald, melainkan Morticia. Malam itu, ia bersaksi melihat Gareth sangat berbeda. Tubuhnya dikuasai amarah dengan tatapan tajam, dan mulutnya sampai berbusa. Hal itulah yang membuat Morticia akhirnya terpaksa menusuk Gareth. Gomez yang melihat hal itu tidak ingin Morticia dihukum, jadi ia pun mengambil pedangnya dan menyuruh Morticia untuk segera pergi. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Wednesday langsung menyadari sesuatu. Ia dan ibunya kemudian menggali kuburan Gareth untuk memastikan. Ternyata Gareth meninggal bukan karena ditusuk oleh pedang, melainkan karena cairan racun yang ia bawa. Ayah Gareth menyuruhnya untuk meracuni seluruh anak buangan dengan menggunakan racun itu. Namun, ia tak menyangka bahwa racun itu malah merenggut nyawa putranya sendiri.
Wali kota yang sekarang dulunya menjabat sebagai syarif dalam kasus ini dibayar untuk menutupi kenyataan dan melimpahkan semua kesalahan pada Gomez. Dengan semua bukti itu, wali kota tidak bisa berkata apapun, dan ia terpaksa membebaskan Gomez. Saat mereka sedang menunggu pembebasan, Morticia bertanya, sejak kapan Wednesday mendapatkan kekuatan penglihatan itu? Ia pun menyadari bahwa kekuatan Wednesday jauh lebih besar dari miliknya. Jadi, ia meminta Wednesday untuk berhati-hati dan meminta pertolongan pada leluhur mereka untuk meminta bantuan. Sudah selesai dengan masalah keluarganya, kini Wednesday kembali mencari tahu tentang rahasia di balik kematian Rowan dan monster pembunuh. Saat dia sedang menginterogasi Ibu Larissa, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan tulisan api "Fire will rain" atau hujan api akan turun. Di saat tengah malam, Enid membawa Wednesday ke makam Cranston. Ia dan teman-temannya ternyata sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Wednesday. Namun siapa sangka Wednesday malah tidak mempedulikan teman-temannya. Ia terlalu sibuk dengan penyelidikan tentang tulisan hujan api yang ia temukan. Di tempat itu, saat Wednesday menyentuh tulisan, ia mendapatkan penglihatan bertemu dengan Goody, menunjukkan sebuah gerbang yang merupakan petunjuk untuk Wednesday. Keesokan harinya, Wednesday mendapatkan hadiah dari ayah dan ibunya, berupa mayat tupai, dan sebuah syal rajut berwarna hitam dari Enid. Dari Taylor, Wednesday mendapatkan secangkir kopi bertuliskan Happy Birthday dan undangan untuk makan malam berdua. Sayangnya, Wednesday menolak karena saat itu ia sangat sibuk. Pada malam harinya, Wednesday menemui Xavier untuk bertanya tentang gerbang itu. Tak disangka, Xavier juga pernah melihat gerbang yang sama di dalam mimpinya. Dan kebetulan ia tahu di mana gerbang itu. Ternyata gerbang itu adalah gerbang rumah lama Gareth Gates. Wednesday pun mendatangi rumah itu dan menemukan wali kota keluar dari sana. Di luar, wali kota menelpon Sharif dan mengatakan bahwa ia mungkin telah mengetahui dalang di balik semua ini. Wednesday yang mendengar itu tentu saja penasaran, jadi ia pun mengikuti wali kota. Saat wali kota menyeberangi jalan, ia pun ditabrak oleh sebuah mobil berkecepatan tinggi, hingga ia pun terbaring koma di rumah sakit. Hal itu tentu membuat Wednesday semakin curiga, karena sepertinya ada seseorang yang ingin menghalangi wali kota untuk menyampaikan rahasia di balik semuanya. Di sekolah, Wednesday dimarahi oleh Ibu Larissa, karena ia selalu terlibat dalam masalah. Ia pun akhirnya dihukum dan tidak diizinkan keluar asrama, sampai semuanya aman. Namun, Wednesday tidak menghiraukan hukuman itu. Saat malam tiba, ia dijemput oleh Tyler keluar dari sekolah bersama dengan Enid. Kebetulan setelah mereka pergi, Xavier mencari Wednesday ke kamarnya. Dan begitu ia tahu Wednesday dan Enid keluar dari sekolah, ia pun langsung pergi menyusul mereka. Wednesday, Enid, dan Tyler akhirnya sampai di rumah lama kediaman keluarga Geralt. Enid dan Tyler kebingungan karena mereka pikir malam ini mereka akan merayakan ulang tahun Wednesday. Namun, Wednesday sama sekali tidak tertarik dengan perayaan ulang tahun, dan baginya penelusuran malam ini jauh lebih penting. Setelah itu, mereka bertiga pun membuka garasi. Tak disangka di dalam garasi itu mereka menemukan mobil yang menabrak wali kota. Sesuatu yang sangat mencurigakan, karena semua keluarga Geralt diketahui sudah lama meninggal dunia. Tak sampai di situ, Wednesday dan yang lainnya masih terus menyelidiki seisi rumah. Di dalam rumah, mereka menemukan ruang rahasia yang terdapat lukisan Joseph Cranston dan lilin-lilin pemujaan yang ada di depannya. Secara mengejutkan, semua lilin itu masih terasa hangat, yang artinya masih ada orang di dalam rumah itu. Wednesday, Tyler, dan Enid akhirnya berpencar untuk memeriksa seluruh ruangan.
Di ruangan atas, Enid dan Wednesday menemukan sebuah kamar yang bersih dan rapi. Di sana juga mereka menemukan kotak musik yang bertuliskan LG atau singkatan dari Laurel Gates, adik dari Gareth Gates. Tak lama kemudian, Taylor berteriak karena monster pembunuh datang menyerangnya. Wednesday dan Enid berusaha untuk kabur, hingga mereka pun jatuh ke lantai paling bawah. Tak disangka di sana mereka menemukan ruang rahasia, tempat dikumpulkannya bagian tubuh korban yang dibunuh oleh monster itu. Setelah mereka berhasil kabur, mereka pun memilih untuk kembali ke rumah demi menyelamatkan Tyler. Lalu setelah itu Xavier tiba-tiba datang dan menawarkan bantuan untuk menutupi luka Tyler. Sesampainya di rumah Tyler, Sheriff memergoki mereka. Wednesday kemudian mengajak Sheriff ke rumah Gerald untuk melihat bukti yang mereka temukan. Secara ajaib, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada barang bukti berupa potongan tubuh korban, altar, atau tempat tidur. Lagi-lagi, Wednesday gagal membuktikan perkataannya pada Sheriff. Setelah kembali ke asrama, Enid marah pada Wednesday karena semua ambisinya telah membahayakannya dan Tyler. Ia bahkan tidak menghargai perayaan ulang tahun yang sudah mereka siapkan. Kini Wednesday akhirnya ditinggalkan dan sendirian. Jika biasanya ia menyukai momen ini, namun untuk pertama kalinya Wednesday benci ditinggalkan. Di tengah kesendirian itu, Wednesday membuka kotak musik milik Laurel. Tak disangka di dalam kotak itu, ia menemukan foto-fotonya selama bersekolah di Nevermore. Yang itu artinya Laurel selama ini masih hidup dan selalu mengawasinya. Setiap orang yang hampir bisa mengungkapkan kebenaran ini pada akhirnya selalu dibunuh, termasuk wali kota. Ada beberapa orang yang Wednesday curigai, namun ia masih kurang bukti untuk mengungkapkan semuanya. Keesokan harinya, Wednesday ikut menghadiri pemakaman wali kota. Setelah menghadiri acara pemakaman, Wednesday bertemu dengan pamannya, yaitu Paman Fester. Kedatangan Paman Fester diharapkan bisa membantu Wednesday dalam penyelidikannya. Paman Fester menyebut monster pembunuh itu sebagai Hyde. Ia tergolong salah satu monster yang pendendam dan temperamen. Ia terlahir dari mutasi dan terikat pada seseorang yang ia anggap sebagai tuannya. Itu berarti dalang dibalik semua ini bukan hanya satu orang, tetapi dua orang, yaitu si monster dan tuannya. Keesokan harinya, Paman Fester dan Wednesday memulai penyelidikan mereka. Penyelidikan itu dimulai dengan mengikuti Xavier. Setelah mengikutinya, mereka melihat Xavier bertemu dengan Dr. Kimbot. Hal itu membuat Wednesday yakin bahwa Dr. Kimbot adalah tuan dari Xavier. Wednesday dan Paman Fester kemudian membicarakan hal itu di cafe Tyler, yang saat itu sedang bekerja memberikan kopi gratis untuk Wednesday. Ia pun tertarik saat melihat gambar Hyde di sebuah buku. Tyler kemudian menagih janji kencan mereka dan akan menemui Wednesday nanti malam di makam Cragston. Malam harinya, Tyler menyambut Wednesday dengan bunga mawar hitam. Di sana, ia ternyata sudah menyiapkan tempat khusus untuk mereka berdua. Di malam itu pula, Tyler mengungkapkan perasaannya pada Wednesday. Setelah kembali ke asrama, Wednesday terkejut melihat kamarnya sangat berantakan. Ia menyadari seseorang telah menyerang Ting dan mencuri buku harian mereka. Wednesday dengan cepat membawa Ting pada Paman Fester. Dan setelah ia disetrum beberapa kali, Ting akhirnya berhasil diselamatkan. Apa yang terjadi pada Ting membuat Wednesday sangat marah. Ia bersumpah akan menyerang siapapun yang berani melakukan hal ini pada Ting. Setelah itu, Wednesday juga memberitahu Paman Fester bahwa Sheriff saat ini sedang mengincarnya. Jadi akan lebih baik bagi Paman Fester untuk pergi dari wilayah itu. Paman Fester kemudian berkata bahwa ia akan menjaga Ting malam ini dan akan pergi besok pagi. Ternyata Ibu Larissa juga sudah mengetahui semua tentang Hyde.
Namun, ia sengaja menutupi hal itu karena ia ingin menyelamatkan semua orang yang ada di Nevermore, termasuk Wednesday. Keesokan harinya, Bianca mengajak Wednesday ke markas Night Seed. Ia berkata bahwa ia memiliki informasi terkait pembunuhan wali kota. Dari kesaksian Lucas, wali kota sudah melacak Laurel Gates sejak hari bakti sosial, di mana hal itu berarti Laurel sebenarnya belum mati dan menggunakan identitas baru untuk berbaur di antara mereka. Dengan informasi itu, Wednesday langsung menemui Dr. Kimbot yang ia curigai sebagai Laurel dan mengungkapkan semua informasi tentang Laurel yang mengarah kepadanya. Baru saja Wednesday pergi dari tempat Dr. Kimbot, tiba-tiba ia diserang dan dibunuh oleh Hyde. Wednesday yang sudah kehilangan kesabarannya akhirnya pergi menemui Xavier dan menuduhnya sebagai Hyde. Tuduhan itu dibuktikan dengan adanya barang-barang korban Hyde, mulai dari kacamata Rowan sampai kalung Dr. Kimbot. Xavier berusaha memberitahu Wednesday bahwa ia telah dijebak, namun Sharif lebih dulu datang dan menangkapnya. Setelah Hyde akhirnya ditangkap, kini Wednesday mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia pun menemui Taylor untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Untuk pertama kalinya, Wednesday merasakan jatuh cinta dan ia pun mau menjadi pacar Taylor. Saat Wednesday menyentuh tangan Taylor, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan yang menunjukkan bahwa Taylor adalah Hyde yang sebenarnya. Keesokan malamnya, Wednesday dan teman-temannya langsung menangkap Taylor. Bianca menggunakan kekuatan sirennya untuk menghipnotisnya agar ia mau mengikuti mereka. Taylor kemudian diikat dengan rantai dan diinterogasi oleh Wednesday. Taylor diketahui mendapat kekuatan Hyde yang menurun dari mendiang ibunya. Jadi itulah alasan mengapa Xavier selalu mengingatkan Wednesday untuk tidak mendekati Taylor. Saat Wednesday akan menyiksa Taylor, teman-temannya merasa ketakutan. Jadi mereka pun memilih untuk tidak ikut campur. Bianca dan yang lainnya pergi menemui Ibu Larissa untuk melaporkan semua ini. Karena laporan itu, Wednesday pun ditangkap oleh Sharif. Dan Taylor pun akhirnya dibebaskan. Taylor pun berlaga seperti orang biasa yang tidak bersalah. Padahal ia adalah monster pembunuh yang sangat kejam. Setelah itu, kembali ke Nevermore. Ibu Larissa mengatakan bahwa Wednesday akan dikeluarkan dari sekolah. Ia diminta untuk mengemasi barang-barangnya, dan kereta akan berangkat besok sore. Dengan berat hati, Wednesday terpaksa meninggalkan sekolah. Meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran di luar. Enid berusaha menenangkan Wednesday karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Hyde tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan masing-masing. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene. Tak disangka saat itu Eugene sudah siuman. Di sana, Eugene memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Wednesday akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia langsung menemui Ibu Thornhill. Karena ternyata Ibu Thornhill itu adalah Laurel Gates. Awalnya, Laurel menyangkal perkataan itu. Namun, Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Taylor. Melihat hal itu, Laurel akhirnya jujur dan mengatakan semuanya pada Wednesday. Namun, ia tidak menyadari Taylor yang ada di sana ternyata adalah Ibu Larissa yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Laurel pun akhirnya langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun Night Seed. Ia kemudian memukul Wednesday sampai pingsan, tak sadarkan diri. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan juga Taylor. Sementara Ting kabur untuk menemui Enid, agar ia bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka, keluarga Gates adalah keturunan Joseph Cranston. Seperti leluhurnya, mereka juga sangat membenci orang-orang buangan. Karena itulah, Laurel sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab keluarganya
untuk meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Kini, Laurel akhirnya bisa menuntaskan misinya dengan memanfaatkan Wednesday dalam rangka untuk membangkitkan Crackstone. Mereka membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams. Tepat di hari gerhana merah, setelah mengumpulkan semua barang dan membacakan mantra, jasad Crackstone pun akhirnya kembali hidup. Once and for all. Crackstone lalu membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore bersama Laurel. Tak lama kemudian, Goody Adams akhirnya datang. Ia pun menggunakan kalung Wednesday untuk mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain. Sementara Enid dan Ting pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Ia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Tyler, yang saat itu sudah berubah menjadi Hyde. Keduanya pun langsung bertarung, dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Enid. Sesampainya di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Crackstone. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Crackstone agar ia bisa memusnahkannya. Beruntung, dengan bantuan Bianca, ia pun berhasil melakukan hal itu. I will send you back. Tubuh Crackstone akhirnya hancur dan berubah menjadi buih-buih api. Tak lama kemudian, Laurel datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerbu Laurel. Setelah semua kejadian itu, Tyler pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Film pun selesai. Nah, itulah rangkuman cerita film Wednesday dari episode 1 sampai 8 ya guys. Untuk film fullnya, kalian bisa nonton di Netflix ya. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video.